kembali mushaf Al-Quran. Masih pada surat ketiga, surat Ali Imran. Kita lanjutkan mulai ayat 18. Surat Ali Imran, surat ketiga. Kita lanjutkan mulai ayat 18. Silakan dibuka kembali mushaf Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Wa martabal ladzina utul kitab. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Wa in tawallaw fa inna
بالعباد Wallahu basirum bil ibad. Kita pahami dulu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan atau memberi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu wa ulul ilm, dan para malaikat dan orang-orang yang mendalam ilmunya, qaiman bil qist, supaya menegakkan keadilan, menunaikan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain Allah, Allah yang maha aziz perkasa, wa hakim maha bijaksana. Jadi di sini ini ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga wa ulul ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang berilmu. Itu betul-betul mentauhidkan tiada Tuhan selain Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man talafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang diturunkan kitab, ila min ba'di ma ja'ahum ilm, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Bahyam bainahu, semata-mata karena kedengkian di antara mereka. Jadi kalau ada perpecahan, ada ketidaksesuaian, berbeda pendapat, biasanya terkait perbedaan pendapat. Iya bukan? Jadi kalau semuanya itu memahami wahyu, itu tidak akan terjadi perselisihan. Perselisihan itu hanya satu sebab, bahyam bainahu, kedengkian di antara mereka. Ya, wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya hisab Allah, perhitungan itu sangat cepat. Ini yang kita memahami pagi hari ini memang singkat-singkat, karena biar mengetahui esensinya. Sebab itu kalau ingin betul-betul mendalam, silakan setiap Selasa dan Jumat sore di Gedung Kala. Itu lebih mendalam. Mau asal katanya, mau seakar-akarnya, silahkan di sana. Mbak di sini ini yang sifatnya esensial saja, biar segera bisa menangkap isinya. Fa'in hajuka, dan jika mereka itu mendebatkan, fakul aslamtu wajhiya lillah, katakan pada mereka, sesungguhnya aku menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Wa manit taba'an, dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul lilladzina utul kitab wal ummiyin, dan katakan kepada orang-orang yang diturunkan kitab dan orang-orang ummi, anaslamtu, apa kamu semua mau beragama Islam? Mau nggak beragama Islam? Fa'in aslamu fakotih tandau, jika kamu semua mau beragama Islam,
mau memeluk agama Islam, maka kamu semua mendapatkan hidayah. Wa intawalau, jika kamu berpaling, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya tugasmu semata-mata untuk menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Jadi kalau Nabi dan pengikut Nabi yang berdakwah tapi malah didebat, ya sudah, katakan saja, ya kami semata-mata menyerahkan diri kepada Allah. Nah, berarti tabani dan orang-orang yang mengikuti Nabi, siapapun yang mengikut Nabi, maka katakan kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang umi, ya, aslamtu, apa kamu semua mau memeluk agama Islam? Ditawari, diajak, mau nggak memeluk agama Islam? Fa'in aslamu, jika kamu semua mau memeluk agama Islam, faqotih tadau, maka sungguh kamu semua mendapat petunjuk. Wa intawalau, jika kamu berpaling tidak mau memeluk agama Islam, fa innama alaikal balagh, maka sungguhnya tugasmu, tugas Nabi, tugas dai, tugas pengikut Nabi adalah untuk menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha mengetahui akan hamba-hambanya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, Innal ladzina yakfuruna bi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, wa basyirhum bi'adzabin alim. wa basyirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah, wa ma lahum min nasirin. wa ma lahum min nasirin. Nah, ini dua ayat ini penting sekali, karena kalau kita sampai termasuk salah satu dari ketiganya, itu habitat amal, seluruh pahala amalnya lenyap, nggak tersisa sama sekali. Ya. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, yang mengkufuri, yang mengingkari, yang mendustakan ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq, dan orang-orang yang membunuh para nabi tanpa benar. Kalau kita kan nggak akan membunuh para nabi, nabinya sudah habis, bisa selamat kan? Selamat dari membunuh para nabi.
wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, dan orang-orang yang membunuh, orang yang menyuruh berbuat adil dari manusia. Jadi kalau ada orang ngajak berbuat adil kemudian dibunuh, yang dibunuh siapa? Orang-orang yang ngajak berbuat adil. Kenapa kok dibunuh? Nanti biar temannya banyak yang tidak adil. Nanti kalau masih ada orang yang tersisa masih berbuat adil, nah kelihatan tidak adilnya kan. Kalau semua sudah berbuat tidak adil kan jadi nggak kelihatan. Ya sama, berbuat jahat itu kalau sudah hampir seluruh manusia sudah dianggap umum, dianggap sudah nggak berdosa lagi, namanya cuma anggapan, cuma dong. Nah, fatasirhum bi adabin alim, kepada 3 golongan tadi berikan kabar pada mereka adab yang amat pedih, siksa yang amat pedih. 1, orang yang kufur. 2, orang yang membunuh para nabi. 3, orang-orang yang membunuh manusia yang ngajak berbuat adil. Ya, ini yang selamat, yang selamat baru 1. Membunuh para nabi insya Allah gak akan terjadi masa sekarang. Tapi kalau yang namanya mengkufuri ayat-ayat Allah, itu selama tidak mau memahami tuntunan Allah dan meyakini mengamalkannya, termasuk kelompok. Iya kan? Halo, kok diem semua? Oh, sahur kebanyakan. Antu-antu. Ini luar biasa pentingnya ini 2 ayat ini. Nah, ulaika, mereka siapa? Mereka yang termasuk 3 golongan tadi. 3 golongan tadi itu orang-orang yang habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Pahala kebaikan dari perbuatan baik mereka lenyap semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sering sekali kita dengar sing penting itu minta kabeh. Ya enggak? Baik buruk itu yang tentukan Allah dan Rasul. Jadi kalau nggak didasari iman atau sebaliknya karena ada kufurnya, itu tidak akan ada pahala kebaikannya. Wa malakum min nasirin. Dan bagi mereka tidak ada penolong. Allah sudah tidak mau sama sekali menjadi penolongnya. Nah, cuma masalahnya sekarang ini banyak orang yang dari kecil biasa ya pengajian, ya ke masjid, bahkan jadi pengurus sudah 60 tahun, tapi tidak mau diajak memahami Quran. Tidak mau diajak main Quran. Banyak ayat Quran dia yang disenangi saja. Iya mau enggak Bapak Ibu? Iya. Ngaku baik. Nah itu makanya ya walaupun saya itu banyak amal, banyak yang mengecam, tetap aja kami berusaha. Karena firman Allah seperti ini. Maka bitot akma. Mudah-mudahan ada 1-2 di antara mereka yang semula mengecam, gak senang, itu setelah membaca firman Allah itu menjadi yakin, menjadi mau. Iya kan? Walaupun perlu waktu lama, ya lama-lama di duduknya itu seberapa? Mungkin ada 1,5 jam di akhir. Iya kan? Oke, kita baca berikutnya karena sudah musim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara
وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون Alam tano, tidakkah kau lihat, tidakkah kau perhatikan Ilalladina untuk nasibah minal kitab, orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab. Yud'auna ila kitabillah, mereka diseru kepada kitab Allah, liyahkuma bainakum, supaya menetapkan hukum, menetapkan ketentuan di antara mereka, ya bainakum. Supaya tawalla fariqum minhum, ya kemudian sebagian dari mereka berpaling, ya wa hum mu'ridun, mereka selalu membelakangi kebenaran, nyingkur kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Jadi ya sepertinya sepanjang masa setiap diajak kepada ketentuan Allah, diajak mengikuti kitab Allah, ya, ila kita billah, itu sebagian mengikuti, sebagian berpaling. Yang mengikuti namanya orang yang beriman, yang berpaling namanya orang kafir. Yang mengikuti namanya iman, yang tidak mengikuti namanya kafir. Nah, orang yang mengikuti iman amal soleh nanti ke surga. Yang tidak mau mengikuti, mengkufuri, di dunia di akhirat amal baiknya lenyap semua, terhapus semua. Coba nanti sebagian besar orang merasa sudah berbuat baik banyak sekali, tapi begitu mau metik hasilnya ternyata hangus semuanya, terhapus semuanya. Kalau petani yang mungkin tanamannya puso semua, padahal tinggal petik hasilnya itu, gara-gara tidak mau memahami dan mengikuti kitab Allah. Ya kan? Banyak kan mau beragama Islam, mau yang penting tidak memahami dan mengamalkan Quran, itu saja syaratnya. Nah, padahal itu jadi penentu.
Makanya ada yang berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, turun temurun, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau memutus rantai tradisi, tidak mau memahami Quran. Kenapa? Setiap ada yang berusaha memutus mata rantai itu, ngajak masuk Quran, dibully habis-habisan. Makanya ada yang doani, do kapok itu. Ya memang kalau ngajak mengikuti kitab Allah itu resikonya berat, tidak mudah. Makanya hanya orang-orang terpilih saja yang berani, yang mau memutus mata rantai tradisi yang sudah beratus-ratus tahun, ya, yang tidak mengikuti tuntunan kitab Allah, lebih percaya ngomongin orang daripada kitab Allah. Orang memahami Quran rapopo, orang itu rapopo, sing penting itu tidak apik. Nah, itu merata kan seperti itu. Nah, padahal itu ada dua golongan, ada yang mengikuti ketentuan kitab Allah, ada yang tidak mau mengikuti. Istilah itu cuma yang awallah fariqu itu. Sebagian dari mereka berpaling alias ngemoi, mengkufuri. Nah, ada lagi dzalika bi anahum qalu lan tamassanan nar. Nah, hal itu adalah karena mereka mengatakan, ya, lan sekali-kali tidak akan tamassanan nar, tersentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena merasa hebat, merasa canggih, merasa pintar, merasa yang dilebihkan oleh Allah. Nah itu yang memahami Quran kan orang awam itu, orang yang baru latihan beragama Islam. Nah kalau sudah dari kecil di madrasah, di TPA, di pesantren, orang perlu memahami Quran. Terbalik-balik kan? Itu mengatakan qalu lantamas sanana, wis babar belas orang bakal tersentuh api neraka. Kuwi ngomongi mereka, hanya dugaan mereka. Terus illa ayam makdudan, kecuali sangat sebentar. Jadi orang bakal tersentuh api neraka. Nek kesentuh paling sedilep wis metu kon neraka iki. Nah, rumah saja neraka itu yang baik. Gampang kan, sama mudah saja kalau seperti itu. Ya. Balorrohum fi dinihim. Nah, jane kuwi dhewek kuwi diperdaya, ya, dipengaruhi, ya, itu kepercayaan, keyakinan, maka tahu dari apa yang mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat sendiri. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada pada kitab Allah, tidak ada pada sunnah Nabi, pada hadis yang sahih, yang mutawatir. Jadi mereka itu terperdaya, terhipnotis oleh yang mereka ada-adakan sendiri. Kalau mungkin hampir 10 tahun terakhir ya, itu banyak orang yang terhipnotis sampai nggak sadar, ditipu, tahu-tahu rekeningnya dikuras habis. Ini bukan orang-orang awam, bukan nggak pendidikan. Banyak dokter, banyak profesor yang dihabisi rekeningnya gara-gara identik. Ada dosen yang dia cerita, ya, bahwa dia itu sampai itu si
guru di salah satu SMA, guru baru pindah ke situ. Oke, dikonfirmasi ke sekolah, oh betul ada guru yang pindah? Oh iya. Terus nggak lama BA, kata apa? Mohon maaf ya, sudah saya masukkan ke BA terbatas. Nah, yang dosen tadi marah-marah. Kenapa dimasukkan ke BA terbatas tanpa izin dulu? Nah, kalau mau keluar dari BA itu ikuti aku, ikuti tek. Begitu mengikuti, yaitu bankingnya tak terkuras. Belakannya begitu. Iya. Itu terus-menerus. Jadi bukan orang biasa. Para profesor dokter itu banyak yang terjadi seperti ini. Ada yang kena 20 juta, ada 50 juta. Yang banyak itu uang semua atau tidak? Bukan cuma angka di rekening. Sekarang wah canggih-canggih seperti. Makanya disarankan pokoknya dia masuk gak kenal langsung di blok. Biar disebut ahli blok. Daripada gitu, itu terus-menerus kawan-kawan tuh ya nggak pernah dikenal terus. Tuh ada juga yang sudah berpengalaman internasional, kuliahnya di luar negeri, sangat hebat bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada kegiatan di suatu kota besar, di hotel. Pas mau jalan pagi, di tempat kancane, sok akrab banget itu loh. Akrab membuat itu diajak ke ATM, manut itu. Terus dihabisi isi di apa? Rekening bank. Begitu selesai, baru sadar dia. Jadi linglung kan? Lah ini disebutkan warrohum fi dinihim maka nuyak tahu. Mereka itu terhipnotis oleh yang mereka buat-buat sendiri mengatasnamakan agama. Mereka buat-buat sendiri. Coba Bapak Ibu cek, yang setiap saat diamalkan kepada itu sebetulnya ada dari Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan warrohum fi dinihim makanu yaftarun. Nah, ini memang paling berbahaya. Saking berbahaya, hampir semua orang terhipnotis, terkagum-kagum. Kok mudah sekali ya masuk surga mengikuti pengajian di sana. Nggak perlu memahami Quran, nggak perlu mengikuti Quran Allah. Yang penting menghafalkan ini, nanti ditanggung masuk surga. Tapi surga adalah buatan-buatan mereka sendiri. Nah, maka Allah berfirman, wa gharrahum fi dinihim maka yaftarun. Mereka itu terhipnotis, terpesona, tertipu, nggak sadar-sadar. Sekarang di dunia itu terhipnotis itu tapi hanya berapa menit itu kan? Ada juga kan orang yang sudah dosen sangat terkenal, begitu yang begitu langsung putranya sing anak sing pintar IT langsung bilang, Pak Bu minum dulu. Apa itu kan? Dan sadar. Begitu minum dulu, saya langsung nelpon ke banknya, terus bisa diblok selamat. Ada satu lagi bank yang ditutup nggak bisa. Oleh cepat-cepat ke banknya. Sebagian sudah kena, sebagian belum. Ada yang begitu. Ini sama-sama pakai walorohum fi dinihim, cuma bedanya yang hipnotis uang tadi itu sebentar terus sudah sadar. Setelah habis maksudnya. Tapi ini rata-rata sampai ajal datang, kira-kira berapa menit sebelum ajal datang itu baru sadar.
Jadi ada yang terhipnotis, terpesona, terperdaya oleh kekuasaan. Yang paling banyak oleh gengsi. Gengsi-gengsian. Ya kan? Kepura-puraan. Kebanyakan begitu. Kepura-puraan. Ayo Pak Bu kita memahami Quran. Malu, kenapa? Nanti tidak dikira orang Islami aja. Si memahami Quran. Awak ini cilik kan mesti Islam kok iya. Ngapa tidak memahami Quran? Aneh kan? Dengan seribuan muda nih. Nah, itu biasanya 2 hari menjelang kiamat nggak akan sadar. Macam kiamat subur datangnya ajal. Nanti ketika berapa menit menjelang ajal baru diperlihatkan kejar dibuang, diperlihatkan nanti siksa kubur neraka, baru dia kejar-kejar. Tapi sudah nggak ada gunanya. Tapi sekarang ketika masih ini, wah, itu banyak dulu sebelum ketua, ya kita gelem mati Quran. Ini belum ketua, pura-pura lupa. Nggak perlu diadakan saja ya gitu. Wis gede-gede kok kan mati dewi-dewi. Ya wis gede wis tuwa barang. Tapi masalahnya kalau nggak dibersamai, belum tentu lo mudah memahami. Iya kok nggak Bapak Ibu? Maka ini sedikit yang terselamatkan. Wa gharrakum fi dinihim ma kanu yaftarun. Nah, mereka itu terhipnotis, terperdaya, ya, terbius oleh agama-agama yang mereka buat-buat sendiri. Mereka buat-buat sendiri dari nenek moyangnya, mengatasnamakan dari Allah, dari Rasul. Makanya sekarang itu orang pinter-pinter, ahli sosial, ahli sosiologi. Kenapa? Zaman sekarang itu banyak orang maunya itu sing klenik. Maka sing sapa buka klenik laku keras itu. Ya kan? Laku keras. Apa meneh ngajak ini gitu. Ya Pak Riono ya. Tidak nanti ziarah sini. Mau jadi apa? Jadi naik pangkat. Nah, ke sini. Ya malam apa? Ini. Syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh pakai pakaian. Ngeri kok enggak? Lo aneh-aneh memang. Kenapa? Itu akibat dari apa itu? Makanu yaftaru. Apa-apa yang mereka buat-buat sendiri. Yang buat-buat itu dari turun itu loh. Sudah sekian puluh generasi, sudah ratusan tahun gitu. Maka banyak yang bangga katakan, nah kulon ini sukses luar biasa. Terus gemi cara-cara agami kan lagi. Dek nopo niku? Ya pokoknya pas dinten malam itu, dinten kuburan ternyata niku. Oh ngoten niku carane. Nggih. Nah, coba itu dari mana? Kan dari ini makanu yang baru. Ada juga yang bilang ke saya, Pak Tris, kenapa kok? Sedang gitu-gitu nggak usah diungkap gitu. Mungkin kata saya tersinggung dulu. Nah, mumpung saya pengalam dulu, mudah-mudahan tersinggung. Nek pun akhirat pun boten gunane. Gini apa boten? Nek pun dia dilaksanakan. Pakai ma'idha jama'nahum liyaumil la raiba fi. Bagaimanakah nanti apabila mereka Allah kumpulkan pada hari kiamat, Allah kumpulkan pada yaumil ba'an, dihidupkan kembali semuanya, terus dikumpulkan, dan itu tidak pernah diragukan, pasti terjadi. Termasuk sana percaya itu semuanya dipaksa. Maka orang yang kita dunia itu nggak iman, nggak percaya besok dikumpulkan kembali akhirat, sama bingung itu. Dihidupkan kembali, dikumpulkan di maksar,
itu sama bingung. Fafu wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Nah, maka disempurnakan tiap-tiap diri balasan yang diusahakannya. Wahum la yuzlamun, mereka sama sekali tidak akan dirugikan. Jadi kuncinya memang iman dan amal soleh. Jadi termasuk tadi yang amal banyak semuanya kabito terhapus, itu karena tidak ada iman. Maka seluruh amal solehnya jadi terhapus. Maka itu wawufiyah, disempurnakan. Ya, betul imannya, betul-betul sempurna pada surga selama-lamanya. Ya, makanya kan saya sampaikan, nek jadi kafir aja setengah-setengah. Jadilah kafir yang kafir. Juga kalau jadi iman yang imun Islam yang kafir. Kan jadi jelas bedanya kan? Nah itu karena di akhirat hanya ada dua tempat, ya surga atau neraka. Enak sing ngomong kita begitu. Gue ini kok kayak Gusti Allah baik kayak ngerti yo. Lah terus gunanya kita memahami Quran itu apa gitu? Dia bagi memahami Quran ketika mengambil dari Quran kok dikatakan mungkin kayak Gusti Allah kayak ngerti yo. Loh ini kabeh sengaja Gusti Allah kan? Iya kok enggak Bapak Ibu? Kalau kok diomongin, berarti kok Gusti Allah wae. Kaya sing ngerti. Lah ngerti itu karena memahami firman Allah. Nah, pakai manila zamanna hum liyamil la raibati. Bagaimana nanti apabila semuanya dikumpulkan pada suatu hari yang itu tidak sama sekali tidak bisa dilakukan. Artinya pasti terjadi. Baik yang siap maupun yang tidak siap, pasti terjadi. Semuanya dikumpulkan. Nah, maka disempurnakan masing-masing orang balasannya. Ya sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya bersih, jernih, baru seluruh amalnya dihitung pahalanya. Kalau imannya nggak beres, habitot amal dulu. Bisa nggak mengingatkan habitot amal dulu? Nek angel habitot ya terhapus semuanya. Nanti kalau jalan-jalan di Samar, parinya itu banyak yang dimakan hama tikus, habitot, rusak gitu kan? Iya kan? Terhapus, musnah. Kita lanjutkan sedikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tukhrijul hayya minal mayyit
katakanlah, wahai Tuhanku, wahai Allah yang menguasai kerajaan, tu'til mulka man tasha, Engkau berikan kekuasaan kepada yang siapa Engkau kehendaki, bahkan mulka mimman tasha, dan Engkau cabut kekuasaan bagi siapa Engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, dan Engkau muliakan yang Engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan Engkau sesatkan yang Engkau kehendaki. Nah, jadi ini ada dua pasang yang apa masing-masing bertolak belakang. Ada yang tu'til mulka, yang diberi kekuasaan, ada yang tanzi'ul mulka, dicabut kekuasaan. Dan ada yang tu'izzu man tasha, yang dimuliakan. Ya, ada sebaliknya, wa tudhillu man tasha, dan ada yang dihinakan. Jadi sama-sama mulut kekuasaan, kedudukan, tapi ada yang diberi, ada yang dicabut, ada yang dengan kuasa itu dimuliakan, ada yang dihinakan. Lah kalau cara mendapatkannya sudah nggak benar, nah itu dihinakan dengan cara yang curang, ya kan? Bukan hanya kekuasaan macam-macam. Lah sekarang kepengurusan macam-macam sebagai tim sukses kok. Iya kan? Termasuk organisasi Islam. Maka sulit menemukan orang yang betul-betul capable pada bidang. Yang tidak capable dipaksa-paksa pakai tim sukses. Nah ketika memimpin apa ya? Godal gagul itu. Nah, itu apa? Itu termasuk waktu dulu dihinakan. Dia tinggal koi pada engkau lah kebaikan pada Allah. Indahkan ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dulu itu yang pakai tim sukses itu hanya organisasi politik dan itu kan. Nah sekarang pengurus dari pusat bahkan sampai tingkat yang paling rendah pun pakai tim sukses. Orang sehebat apapun kalau nggak punya tim sukses kata nggak akan jadi. Orang akhirnya ngopo mengurusi agama tidak pakai tim sukses. Orang boleh berapa-apa. Tuliculailah binana, engkau yang memasukkan malam kepada siang, batulicuna artilai, dan memasukkan siang kepada malam, pergantian malam dan siang. Batulicul khaya minal mayyit. Nah ini, dan engkau lah yang keluarkan yang hidup dari yang mati. Itu dibangkitkan kembali. Batulicul mayyit minal khayy. Nah, dan sebaliknya, jadi yang mematikan dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha. Nah, dan yang maha memberi rezeki siapa yang kehendaki. Nah, digori bisa tanpa batas. Dan itu maksudnya apa? Yang beri kebaikan itu tanpa batas itu. Yang sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ya itu caranya. Makanya tanpa mengetahui Al-Quran dan Sunnah nggak bisa akan beriman dengan betul. Padahal kalau imannya nggak betul, seluruh perbuatannya tidak akan menghasilkan pahala. Maka memang kuncinya itu memang harus sepenuhnya memahami dan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Pagi ini sampai ayat 27. Insya Allah besok kita lanjut ayat 20. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf.